Inspirasinya tuh di Mekah. Di Mekah. Lebih spesial yaitu di Mekah. Yes, customer pertama saya itu justru Kristiani, Mas, untuk pesta Natal. Dia melihat pai saya itu hanya di tampilan online yang diposting oleh tetangga saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Mia. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mas. Harus tetap semangat. Insya Allah selalu sehat di tengah pandemi. Salam sehat. Merdeka. Merdeka. Masih suasana 17 Agustus ya. Iya, betul. Pemirsa, selamat datang. Bertemu lagi dengan Agus M. Fauzi Official. Hari ini kita kehadiran tamu yang super istimewa. Beliau namanya Mbak Ratu Ratna Damayani, tetapi dipanggil dengan Mbak Mia. Beliau itu adalah seorang pengusaha pi yang sungguh famous di Depok, Mbak Mia ya. Kalau pemirsa perlu tahu, beliau itu kelihatannya tidak pernah bercita-cita untuk ke sana. Tapi juga saya juga nggak ngerti sih, nanti akan mendapat cerita dari beliau. Kita sapa dulu Mbak Mia. Bagaimana keadaan suasana Depok hari ini? Ya, saat ini kan semua orang mencoba beradaptasi dengan pandemi ya. Kalau disebutkan kan new normal ya. Ya tentu saja kalau dibilang secara terang ya semua orang under pressure ya. Semua orang meskipun berusaha untuk beradaptasi tetapi merasa ada tekanan-tekanan lah. Ada ketekanan atau kekhawatiran soal kesehatan karena jumlah yang terkena virus yang positif juga tidak sedikit, yang wafat pun nggak sedikit gitu. Ini kan menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan tersendiri. Selain itu juga kemudian mulai ada tentang kita bicara krisis ekonomi ya. Tentu saja dengan adanya situasi ini kan orang mulai melakukan penyesuaian juga terhadap income, kemudian belanja dan hal-hal yang menyangkut kebutuhan hidup. Ini tentu saja tidak mudah memang untuk kita hadapi, dan ini saya pikir juga tidak hanya di Depok ya, mungkin seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia juga mengalami hal yang sama. Jadi semua orang mau tidak mau dipaksa untuk beradaptasi dengan situasi dan suasana yang ada. Tetapi secara keamanan sih alhamdulillah sejauh ini sih masih tetap aman ya suasana di Depok. Terutama untuk berusaha gitu ya, kita masih bisa berjalan sebagaimana biasanya. Usahanya Mbak Mia itu apa sih sebetulnya? Karena kan kalau saya lihat ada beberapa usaha, salah satunya pi. Bisa diceritakan Mbak? Ya saat ini usaha saya ya cuma satu ini. Oh. Ini usaha ya ini mungkin yang kelihatan banyak karena varian saya hampir 30 ya, jadi kelihatannya kok banyak ya. Tetapi kan ini cake dan pastry dan cake lah, persisnya seperti itu. Ini mungkin masuk dalam kategori kuliner, dalam kategori pastry, dan jenis yang saya produksi di sini adalah sebagian besar pie dan ada beberapa cake klasik. Cake sama cake and pastry. Sebenarnya kalau dulu zaman kita dulu, saya dulu di Surabaya kan tidak pernah tinggal di Surabaya, disebutnya pia ya. Tetapi ini varian yang sebenarnya berbeda dengan pia yang dulu atau sampai sekarang juga masih ada gitu. Jadi berbeda. Ini sebenarnya pastry dan ini memang jenis pastry yang ya diadaptasi dari Eropa lah seperti itu. Tapi nanti kita coba sesuaikan dengan lidah lokal. Sebelum kita mengupas secara mendalam Mbak Mia terkait dengan cake and pie tadi, sebetulnya bagaimana perjalanan hidup Mbak Mia sehingga memutuskan diri dalam dunia usaha yang saya tahu sih Mbak Mia dulu kuliahnya di komunikasi FISIP UNER, sebelumnya pernah hidup di Ambon, di Waru Sidoarjo, atau sebelumnya malah di jauh itu. Bisa diceritakan
perjalanan mulai kecil sampai kemudian memilih kehidupan itu di dunia? Ya kalau dirasa-rasa sih perjalanan hidupnya seru ya, seru, asik gitu ya. Tetapi kita harus bisa mensyukuri itu kan sudah bagian dari takdir ya gitu. Jadi sebenarnya ini sebelum cerita detail tentang riwayat pendidikan, betul. Saya sampai pada kesimpulan sebenarnya semua orang dengan background pendidikan apapun, kalau ini dikaitkan dengan edukasi formal ya gitu, itu sebenarnya bisa berbisnis. Bisa berbisnis, bisa melahirkan produk, dan bahkan bisa menjadi pengusaha besar. Saya lahir di Surabaya. Orang tua saya itu tentara dari Angkatan Laut. Kemudian bisa dibayangkan jadi sering pindah-pindah tempat tinggal gitu. Jadi saya ketika kecil, mungkin masa balita sampai TK saya itu ada di Manado. Oh, Manado ya. Ya, saya sempat TK lah di Manado, kemudian pindah lagi ke Surabaya karena ayah saya sekolah di Surabaya sampai saya SD kelas 4, sampai SD kelas 4. Terus saya sekolah di SDN Waru di Sidoarjo. Kemudian ayah saya dipindah tugaskan ke Ambon. Nah, saya melanjutkan SD. Jadi saya lulus SD ijazah Ambon sampai SMP gitu. Kemudian pertengahan SMP saya pindah lagi. Ayah saya sekolah lagi di Surabaya. Saya melanjutkan SMP di Surabaya. Setelah itu ayah saya pindah lagi ke Makassar, tapi saya nggak ikut. Saya nggak ikut, saya ngenger gitu. Saya ngenger sama tante saya di Surabaya. Jadi ya waktu itu ingin mendapatkan pendidikan yang baik kan. Ya kita asumsinya pada waktu itu di Jawa masih lebih baik, dan kebetulan bisa masuk ke SMA favorit lah di Surabaya. Saya masuk di SMA Kompleks dulu. SMA mantap. 9, iya. Ya masuk ke SMA 9 dan kemudian saya lanjutkan kuliah di Erlangga. Jadi saya sudah nggak ikut lagi ketika ayah saya pindah-pindah lagi, sampai ayah saya pindah ke Jakarta, saya nggak ikut. Saya tetap di Surabaya sampai lulus. Mia kecil sampai kuliah itu cita-citanya pengen jadi pengusaha pai seperti ini, atau pengen menjadi seperti ayahnya sang TNI Angkatan Laut, atau apa waktu itu? Ya, terus terang menjadi seorang karena pedagang ya. Itu jauh dari mindset saya. Jauh banget karena keluarga besar saya baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah saya mempunyai mindset yang minor ya terhadap pengusaha, terhadap pedagang itu. Jadi ya ini saya menganggap ya keluarga saya masih keluarga feodal lah seperti itu. Jadi lingkupnya seperti itu. Gitu. Nah, pekerjaan di luar itu apalagi menjadi pedagang, pengusaha itu minor. Ya, tapi gini, kalau meruntut sesudah dari SMA Kompleks, selanjutnya masuk ke ilmu komunikasi FISIP UNER, waktu itu kebayang nggak yang menjadi masa depannya? Iya, ini ada hal juga itu yang menyangkut tadi soal pandangan tentang dunia bisnis ya. Sejak awal karena saya dibesarkan dengan mindset bahwa pedagang, pengusaha itu minor gitu. Maka pertama kali fakultas yang saya coret itu ekonomi. Jadi itu pertama kali saya coret itu ekonomi. Enggak kan? Itu tadi karena saya dibesarkan dengan mindset seperti itu kan, gitu loh. Jadi masuk ke dunia ekonomi itu ya itu dunia untung rugi, dunia bisnis. Enggak banget gitu. Udah langsung dicoret sejak awal, nggak ada masuk, nggak jadi pilihan tujuan kuliah, nggak ada gitu. Selanjutnya masuk komunikasi itu akhirnya memilih pilihannya. Komunikasi menjadi salah satu alternatif gitu. Karena pada waktu itu sedang tren mulai tahun akhir 80 gitu kan, 80 90-an awal itu kan mulai tren
PR waktu itu ya, mulai PR. muncul kan waktu itu kan soal mulai concern orang tentang SDM gitu. Betul. Kan, ya apa namanya, jadi tentang ke-PR-an kayak gitu. Jadi itu pada waktu itu hits dan ada tokoh-tokoh PR nasional pada saat itu, dan kok dilihat ya dia juga perbincangan dalam keluarga kayaknya keren lah kalau jadi PR gitu. Makanya saya ketika baca referensi apa sih sebenarnya kuliah komunikasi itu, program komunikasi itu apa, nah di situ dituliskan salah satu target dari alumni komunikasi itu ya PR, jurnalistik, seperti juru penerangan gitu kan. Itu kan DPN kan masih ada ya. Sangat famous waktu itu. Ya, jadi saya ketika memang menentukan jurusan tuh memang mencoba memproyeksikan apa sih kalau setelah ini saya mau ngapain gitu Mas. Gitu. Dalam perjalanannya sesudah lulus, waktu itu yang diambil kesempatannya itu merealisasikan sebagai PR tadi atau apa, Mbak Mia? Ya. Jadi terus terang saya tuh mencoba UMPTN, zaman saya dulu UMPTN itu sampai 3 kali karena saya ada target, ada target fakultas yang saya kejar bener gitu kan, tetapi lost. Apa itu waktu itu? Gak usah disebutin deh. Oh iya. Ada sesuatu gitu. Pemirsa. Jadi Mbak Mia ini menyembunyikan sesuatu. Lalu saya kalau nyebutin nggak tahu diri soalnya kalau. Oke, nggak apa-apa. Ya, tapi selanjutnya bagaimana? Setelah 3 tahun lost, ya saya sudah harus menyadari situasi yang ada. Saya reorientasi dari tujuan target belajar saya, karena actually saya kan sudah berkuliah di program komunikasi. Ya saya namanya anak komunikasi, ya harus banyak berkomunikasi dan tentunya harus banyak baca referensi gitu. Salah satu referensi yang baca pada saat itu adalah untuk menjadi seorang PR, untuk jadi humas tuh yang ideal itu harus memiliki background jurnalistik. Mungkin tidak harus menjadi jurnalis ya, tetapi dia harus memiliki pemahaman tentang jurnalistik yang bagus, karena PR itu pekerjaannya akan banyak bersinggungan dengan media. Gitu. Kalau dia nggak paham cara kerja media, dia nanti akan lost untuk menjalin hubungan yang baik gitu. Kalau dia nggak tahu cara kerja media. Gitu. Akhirnya, oke, gitu. Daripada cuma sekedar tahu, kenapa nggak terjun aja ke jadi jurnalis? Gitu. Mungkin sekian tahun lah, gitu ya. Jadi jurnalis, setelah itu mungkin switch ke PR. Dan ketika tahun semester kelima lah. Sebenarnya semester kelima itu saya udah ancang-ancang menekuni jurnalis ya, ketika saya juga mengambil judul skripsi saya juga sebenarnya tentang komunikasi massa gitu. Jadi sudah sebelum lulus saya sudah mematapkan tekad saya mau jadi wartawan. Oh, luar biasa. Yang terjadi adalah sesudah lulus adalah menjadi wartawan betul atau langsung PR? Setelah lulus saya jadi wartawan. Oke. Kalau boleh tahu, pemirsa ingin tahu wartawan apa waktu itu? Iya, saya hijrah ke Jakarta karena saya diterima di Republika. Oke, jadi saya diterima di Republika, dan sebenarnya bersamaan dengan itu sebenarnya saya diterima juga di beberapa media lain, tetapi yang pertama kali menerima saya secara penuh itu Republika. Jadi saya masuk. Tapi selanjutnya bekerjanya di Partai Republika itu. Di Republika. Bang Mia, bekerja di dunia media, menjadi jurnalis kan sudah menjadi cita-cita semenjak awal. Dan saya percaya seseorang, Mbak Mia juga pasti menikmatinya. Tapi dalam perkembangannya kok memutuskan diri di dunia pengusaha atau cake and pie. Apakah pada waktu memutuskannya itu, waktu itu ya sambil berjalan di jurnalis iya, pengusaha iya, atau langsung memutuskan, atau bagaimana Mbak Mia waktu itu? Ini saya sendiri menyebut diri ini apa ya? Saya ini konsisten pada profesi, atau saya tuh konsisten pada hidup sebenarnya. Karena ternyata di dalam hidup itu kita juga harus melakukan fleksibilitas gitu ya.
Nah, flexibility ini kan tujuannya sebenarnya supaya hidup kita ini bermakna. Nah, ini terserah menyebut saya seperti apa gitu. Saya konsisten pada profesi atau saya konsisten pada hidup. Konsisten ke semuanya kalau begitu, Mbak Mia. Ya, sebenarnya saya punya passion jadi wartawan. Saya punya passion jadi wartawan. Jadi wartawan tuh sebelum seleksi terbesarnya itu adalah psikotes ya, Mas ya. Betul. Saya tuh psikotes itu tes awal, jadi ada 1.400-an pendaftar waktu itu, yang diterima hanya 30 orang, Mas. Hebat. 30 orang, dan itu tesnya setiap minggu itu sistem gugur, akhirnya terjadi hanya 30 orang. Terpilih betul lalu gitu. Iya, tes itu zaman Republika waktu itu zaman masih Pak Habibie ya. Oke. Bener gitu. Jadi waktu itu yang tes pertama dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam itu psikotes. Jadi dari situ itu nampak bahwa untuk menjadi seorang wartawan itu tidak hanya sekedar wawasan, tidak hanya sekedar kepengenan gitu. Tetapi memang dibutuhkan karakter tertentu sepertinya, Mas. Ada kebutuhan karakter tertentu untuk bisa jadi wartawan, dan itu terbukti, Mas. Itu terbukti. Karena dari 30 orang itu, kemudian kami itu menjalani masa calon reporter selama 9 bulan. Itu belum jadi reporter penuh, Mas, baru calon reporter. Semacam diklatnya ya waktu itu ya. Iya, dan dari 30 orang itu ada juga yang rontok. Jadi yang tersisa hanya sekitar 26 orang. 26 orang. Nah ya, itu kan perjalanan yang luar biasa ya. Menggapai cita-cita sesuai dengan waktu kuliahnya, dan selanjutnya memang passionnya Mbak Mia di situ. Dalam proses 9 bulan baru menghadirkan dirinya sebagai jurnalis yang sebenarnya. Tapi kok sekali lagi melirik dunia yang mungkin tidak pernah terbersit. Pada waktu kuliah aja dicoret kok ekonomi. Ini menjadi tertarik. Gimana Mbak Mia waktu itu? Ya, ini gara-gara jadi jurnalis itu akhirnya saya nyemplung jadi pengusaha. Ini ya karena jurnalis kita bergaul dengan banyak orang, Mas. Sikap mental terbentuk. Dan satu memang. Nah, ini kalau ada karakter yang terbentuk karena saya menjadi anak tentara gitu. Dan tambahan karakter lagi saya jadi jurnalis. Jurnalis itu memang memiliki daya juang yang tinggi ya. Gitu, karena ini pekerjaan yang sejak awal itu ketika kita tanda tangan adalah pekerjaan yang dituliskan sebagai pekerjaan yang harus bersedia bekerja di bawah tekanan. Itu di ketika awal, Mas, itu kita tanda tangan. Siap bekerja di bawah tekanan. Iya itu. Tekanan. Itu anaknya TNI sudah biasa. Jurnalis ya, the real jurnalis itu seperti itu, Mas. Jadi siap bekerja di bawah tekanan. Karena apa? Selain tekanan deadline, kemudian tekanan di lapangan, tekanan menghadapi narasumber. Belum lagi bagaimana tekanan kita harus bisa mendelivery sebuah statement, sebuah peristiwa menjadi berita, gitu kan. Jadi mengalami banyak tekanan, Mas, gitu. Dan kita harus survive dan nggak ada kata nggak bisa, harus bisa. Kalau kamu ditugaskan untuk bisa mewawancarain tokoh ini, dan kemudian itu berita sudah harus selesai pukul sekian. Itu kita nggak dikasih tahu itu tokoh ini di mana rumahnya, gimana hubungnya, nggak dikasih tahu. Pokoknya ini harus sudah jadi dalam bentuk tulisan, dan tulisan press klar. Nah itu mabok, Mas, untuk apa? Tapi itu ya itulah gitu. Jadi kita dibentuk sebuah kemampuan untuk survive. Belum lagi kalau sebut wartawan perang, terjun ke medan konflik, gitu, ya kita harus bisa menyiasati situasi gitu. Medan konflik, ke medan bencana itu kan situasi yang nggak mudah. Kalau ada bom, orang berlari, kita wartawan harus mendekat. Ya jadi ada mental tertentu, dan itu sebenarnya dibutuhkan ya untuk entrepreneur ya. Betul, sangat dibutuhkan hal itu. Dalam suasana orang yang lari dari dunia usaha karena mungkin collab atau karena suasana pandemi, maka pengusaha malah mendekati hal itu. Nggak boleh menyerah kan? Kalau nggak boleh menyerah. Ya lagi. Betul. Nah, sekali lagi,
kalau bahasanya itu Mbak Mia di proses di rubrika itu sepertinya kuliah yang sebenarnya. Kalau di FISIP, kalau di komunikasi FISIP UNER itu kan kuliah secara teoritis untuk meraih masa depan. Tapi sebagai wartawan di rubrika itu adalah kuliah yang sebenarnya selanjutnya memutuskan diri ke dunia cake and pie itu tadi. Begitu Mbak? Iya. Belum sebenarnya sih. Belum closing tuh di Republika. Tapi itu tadi ada pembentukan kita belajar membangun mental lah Mas. Oke. Itu karena wartawan itu ada jeleknya Mas. Oke. Wartawan itu supaya mereka tidak mudah atau tidak boleh terkooptasi oleh narasumber. Kan harus equal. Oke. Itu supaya wartawan itu kan harus memaparkan fakta, harus menegakkan kebenaran kan begitu. Betul. Nah, untuk itu posisinya harus equal dengan narasumber. Okay. Ya. Supaya equal, kadang-kadang ini kebablasan Mas. Jadi arogan Mas. Jadi songong. Bahasanya anak muda sekarang jadi songong. Seakan-akan selevel begitu ya. Yes. Itu padahal sikap itu dibangun supaya wartawan itu yaitu tadi tidak mudah terkooptasi oleh narasumber. Apalagi kalau terbeli, sebenarnya nggak boleh. Ya, karena itu akan mempengaruhi berita yang dia delete, berita yang akan dia tulis dan dia sampaikan ke publik kan. Gitu. Nah, di dalam entrepreneur kita nggak boleh begitu. Dilarang songong di entrepreneur. Dilarang songong, nggak boleh gitu. Songong terhadap tantangan, iya. Artinya kita mentalnya harus baja gitu. Tetapi kan banyak sekali ketika kita melakukan usaha itu kita berhadapan dengan banyak orang. Di situ kan ada proses bergaining. Salah satu faktor yang membuat bergaining itu sukses itu nggak boleh tinggi hati Mas. Nggak boleh arogan. Mbak Mia, ini para pemirsa ini ingin tahu sebetulnya inspirasi Mbak Mia waktu itu yang selanjutnya serius untuk menekuni cake and pie, bukan menekuni misalkan makanan khas Surabaya atau makanan khas Banten atau makanan khas Ambon, itu bagaimana ceritanya? Kok memilih cake and pie tadi? Ya, ini sedikit saya nanti mundur dikit ya Mas ya. Jadi ini kan sebenarnya munculnya ide cake dan pie sampai jadi bisnis itu sebenarnya juga ada perjalanan sebelumnya. Oke. Tetapi kenapa saya terjun di dunia baking ini, karena sesungguhnya urusan baking ini sudah jadi hobi saya sejak SD. Oh. Saya kelas 3 SD itu saya sudah suka bikin kue Mas. Okay. Jadi sebenarnya ini otodidak. Saya senang bikin kue sejak kelas 3 SD, bahkan ketika Lebaran itu kue-kue Lebaran di rumah semacam kayak kastengel, nastar, kue-kue semprit, kue-kue cookies itu saya bikin sendiri, Mas. Itu SD, Mas. Gitu. Sampai ibu saya udah dilepas saya ke dapur gitu. Ya itu terus saya lakukan gitu. Dan kebiasaan bikin kue itu kebiasaan keluarga besar ya, Mas. Eyang saya, tante saya tuh semuanya suka di dapur ya. Mereka biasa memproduksi makanan ya termasuk kue gitu. Cookies itu sendiri. Jadi itu sebenarnya buat saya pemandangan sehari-hari gitu. Jadi ketika sampai ya saya menikah, saya bikin kue itu ya rasanya kayak automatically aja, nggak kebayang dijual, karena itu tadi di dalam keluarga besar saya tidak ada yang jualan, nggak ada yang dijual gitu loh. Jadi saya nggak ada inspirasi untuk menjual ini, nggak ada. Gitu. Membuat hanya untuk dinikmati sendiri dan keluarga saja. Untuk dinikmati keluarga, kolega, ya oke lah. Jadi bahan hantaran kalau ada teman atau kolega yang kita ingin kirim ya makanan khas rumah. Tetapi itu sama sekali nggak terbersit untuk dijual. Satu, saya nggak punya contoh. Oke. Nah itu Mas. Jadi saya ketemu gitu loh. Jadi sebelum saya memutuskan berbisnis itu saya ketemu dengan orang-orang yang mereformasi mindset saya soal bisnis.
Okay. Ini rezeki. Mbak Mia, sekali lagi, dari sekian makanan yang menjadi kebiasaan mulai kecil, itu kan banyak. Tapi keputusannya adalah cake and pie, yang itu tidak semua yang di-cook oleh Mbak Mia itu menjadi hal yang diperkenalkan ke publik. Bagaimana Mbak Mia? Ya, kalau mau dibilang keahlian saya ahli bikin kastengel. Oh. Saya ahli bikin, saya cookies ya. Okay. Saya ahli bikin kastengel gitu. Itu ya, gimana sejak kelas SD. Kelas 5 SD lah. Dan itu saya udah bikin di rumah. Jadi kalau misalnya saya mau jualan kan saya mesti jualan itu. Ya, yang minimal tiap tahun rutin saya bikin lah gitu ya. Kastengel, nastar, semprit gitu-gitu lah Mas. Apalagi ya aneka cookies lah yang untuk khas biasanya sajian lebaran. Itu saya biasa bikin itu. Tapi ya menarik nih pertanyaannya Mas Agus. Kenapa kok saya nggak jualan itu ya? Iya, kan itu kan lebih mudah karena sudah kebiasaan dibuat dan kemudian pabrik itu lebih tahu itu makanan identik dengan Mbak Mia. Ya, satu, saya nggak mau masuk ke pasar yang sudah crowded. Oke. Ini tadi, jadi perjalanan dari jurnalis, saya ketemu dengan orang-orang pebisnis yang signifikan, itu juga akhirnya membentuk saya. Jadi emang di sini memerlukan sebuah daya analisis pasar dan keyakinan diri, gitu ya Mas. Ya. Jadi sejak ketika saya udah ketemu dengan orang-orang yang membentuk mental bisnis saya, akhirnya saya memutuskan bahwa berbisnis itu harus saya lakukan. Saya harus punya produk. Tidak hanya sekedar produk, saya harus punya bisnis. Ini itu menjadi tujuan hidup saya. Maksudnya bukan tujuan hidup. Jadi untuk mencapai tujuan hidup saya, yang paling strategik dan itu bisa saya capai itu antara lain bisnis. Saya harus punya bisnis. Nah, untuk punya bisnis itu sebenarnya macam-macam ya. Trading itu bisnis. Tapi terus terang sampai saya punya produk itu saya harus jujur, ini rezeki. Oh, subhanallah. Ya, saya anggap ini rezeki. Karena sempat saya berpikir saya trading aja, saya dagang aja, saya jualan aja. Gitu, kebayang kok marketingnya gitu loh. Tetapi untuk punya produk ini memang menurut saya itu memang butuh sebuah effort tersendiri, Mas. Itu ada perjalanan yang harus dilalui gitu ya. Ya tadi ternyata hobi saya yang sejak kecil itu sudah biasa saya lakukan itu ya memang menjadi keberkahan buat saya. Keberkahan buat saya. Artinya saya paham tentang bahan. Saya paham tentang rasa. Otodidak nih Mas ya. Gitu. Saya paham tentang bagaimana cara bikin kue. Ini karena kebiasaan aja dari tahun ke tahun gitu. Kenapa muncul pie? Memang kemudian saya persisnya tahun 2016 ya. Desember 2016. Oh, Desember 2016. Suasana apa waktu itu? Suasana apa waktu itu yang menginspirasi? Waktu itu memang suasana kebatinan spiritual Jakarta terutama itu memang sedang menghangat. Itu peristiwa 212 kan? Ya, kebetulan saya hadir di Monas. Jadi saya merasakan sebuah ambience spiritual yang sangat tinggi pada saat itu dan saya rindu sekali pada Masjidil Haram. Saya rindu pada Haramain gitu. Dan bersamaan itu ketika kerinduan itu muncul selama itu di Mekah itu yang 30 hari itu karena kelaparan setelah jam 8 keluar dari masjid saya nemu outlet kue bakery gitu. Di situ semua rata-rata makanannya manis-manis lah, donat, croissant gitu ya. Ada satu saya cari yang nggak manis lah gitu. Disitulah saya melihat ada pie bayam, spinach pie gitu ya. Cuma satu gitu loh. Udahlah saya ini aja gitu.
ini akhirnya jadi makanan rutin saya setiap hari. Oke. Selama 30 hari di Mekah. Jadi otomatikanya aja keluar Masjidil Haram, saya jujuk ke situ, saya beli. Akhirnya ya itu selama 30 hari setiap pagi saya makan pai bayam itu. Gitu. Dan kebetulan ada rezeki berapa kali umroh di tahun-tahun selanjutnya, itu yang saya makan. Okay. Jadi ketika tahun 2016 muncul ambience spiritual gitu di Jabodetabek, iya betul. Pusatnya di Monas itu muncul kerinduan itu. Nah bersamaan itu muncul kerinduan saya terhadap pai bayam. Ngikut Mas, itu ngikut. Saya juga kebayang tiba-tiba panas air liur itu. Pai bayam gitu. Ya karena itu tadi otak saya udah langsung muter. Sama ini saya nggak kepikir. Pai bayam itu isinya, saya perkirakan isinya ini gitu ya. Ada keju, kemudian ada komponen-komponen ini gitu. Ya udah saya masuk dapur, saya olah. Tapi kepikiran nggak bahwa itu kan kesukaannya Mbak Mia, bukan kesukaannya warga Depok atau warga negara Indonesia. Apakah berpikir bahwa mungkinkah hal itu bisa dilaksanakan sebagai salah satu usahanya Mbak Mia? Bisnis. Betul. Enggak. Oh. Enggak, tapi itu tadi ada hal baru. Saya suka memperkenalkan hal baru kepada teman-teman. Oke. Saya kepengen yang saya kenal itu ini inherent pribadi saya. Saya kepengen semua orang yang saya kenal itu maju. Okay. Termasuk merasai hal-hal yang baru, yang saya anggap baru. Jadi ada teman ajak, yuk ini nyobain deh gitu ya Mas ya. Jadi itu mungkin salah satu hal yang mempengaruhi saya kenapa saya ini terjun ke bisnis pai. Jadi saya bikin itu pai itu, saya masuk dapur, kemudian saya bikin gitu. Sebelumnya saya coba riset, ternyata ini makanan Mediterania, banyak ya daerah Jazirah Maghribi gitu kan. Pai bayam Mediterania termasuk Spanyol gitu. Tapi saya coba olah dengan lidah Indonesia. Oke. Olah saya bikin di dapur, jadilah itu kue. Gitu ya. Yang makan keluarga. Di luar dugaan saya itu keluarga appreciate, ngacungin jempol, enak gitu. Oh, nggak nyangka saya. Oh, enak ya. Iya benar gitu. Nggak ini apa namanya? Nggak bohongan gitu. Nggak, enak bener. Saya bikin lagi. Saya undang tetangga. Oke. Kebetulan saya agak sering bikin kegiatan kayak gitu Mas di rumah. Saya undang tetangga, sengaja saya undang pokoknya tetangga-tetangga yang paling sadis kalau komen. Ada 7 orang tuh saya undang. Saya bikin minum teh sore di rumah. Terus udah saya cerita, nih saya bikin kue nih gitu. Ini kue pai bayam. Isinya bayam segar dicampur dengan keju, dicampur dengan apa namanya susu, dicampur dengan jamur gitu kan. Itu macam-macam komentar ibu-ibu itu, dari yang penasaran sampai yang belum apa-apa udah munek-munek. Aduh Mia, aku denger aja udah munek-munek dia bilang gitu kan. Opo ki makanan apa ini gitu. Aduh, aku nih lidahku kampung udah nggak bisa lah kayak makan gini. Udah coba aja gitu. Coba aja gitu. Ya udah. Nah di luar dugaan saya tuh Mas, yang 7 orang itu ternyata yang termasuk yang tadi bilang udah enak, udah munek-munek. Iya gitu. Kok enak ya gitu. Oke. Serius nih, iya enak gitu. Wah nih anakku yang nggak suka saya bisa juga nih ya ternyata apa namanya nanti lewat ini gitu kan, nggak kerasa kalau makan sayur. Ini bayamnya seger, iya bayam seger. Gitu. Terus ya waktu itu ini udah musim ini kan online gitu. Ada di antara ibu-ibu itu yang motret. Oke. Motret ditaruhlah di online. Nggak lama dari itu udah pulang. Saya happy lah, seneng ya bisa bikin ibu-ibu happy, mengenalkan rasa baru ke ibu-ibu. Gitu. Seneng. Tiba-tiba Mas itu ada yang ngontak saya.
pesen pai saya untuk pesta Natal dan Tahun Baru. Oh. Makanya saya bikin tulisan dari Masjidil Haram ke pesta Tahun Baru. Oh. Jadi customer pertama saya itu adalah seorang ibu-ibu dari ibu-ibu Sumatera Utara dari Batak. Non Muslim. Dan membeli pai saya untuk pesta Natal dan Tahun Baru. Luar biasa ini. Inspirasinya di Timur Tengah, tetapi pertama kali konsumennya bukan di Timur Tengah, Mas. Inspirasinya tuh di Mekah. Di Mekah. Lebih spesial yaitu di Mekah. Yes, customer pertama saya itu justru Kristiani, Mas, untuk pesta Natal. Ini sesuatu ya. Dan ibu ini itu nggak pernah belum pernah ngicipin. Yang ngicipin kan baru 7 ibu-ibu. 7 ibu-ibu itu dan tadi. Dia melihat pai saya itu hanya di tampilan online yang diposting oleh tetangga saya. Subhanallah. Saya nggak ngerti. Ya, makanya saya bilang rezeki. Subhanallah, yang namanya dan rezeki. Mas tahu, itu kan saya nggak niat jual. Nggak niat jual. Saya juga nggak tahu itu harganya berapa. Belum ada nama segala macam. Gitu kan. Terus terang, itu sebenarnya saya nano-nano, Mas, ketika saya dapat tantangan orderan itu. Nano-nano gemeter, Mas, gitu loh. Tapi anehnya, saya terima, Mas. Nah, ini karena wartawan, Mas. Harus survive, Mas. Jadi waktu itu kalau ditantang harus di closing, Mas. Belum ada, taruhlah harganya ini sekian, harganya ini sekian, belum ada waktu itu. Sampai kemudian sudah order itu belum ada harga. Kemudian, ya enggak lah. Itu lagian yang posting juga bukan saya, Mas. Yang mesti tetangga saya. Loh, tetangga dia tulis apa di situ juga saya nggak ngerti. Tetangga itu posting tujuannya hanya semacam publikasi. Ya biasalah nih Pak, sore-sore nih Mak diundang sama Bu Mia makan teh sore sama mamerin painya. Saya juga nggak tahu teksnya apa, di captionnya apa. Ya kehebohan emak-emak aja, ibu-ibu aja, ngeriung rame-rame sore-sore minum teh sambil nyobain sebuah rasa baru pai bayam gitu. Tapi itu menjadi pintu pertama kali, yaitu painya bisa berjalan. Begitu Mbak Mia ya. Tapi pada waktu itu adalah sebagai pertama kali Mbak Mia dipaksa untuk membuat harga untuk konsumen akhirnya. Ya, pada saat itu juga bersama saya harus membuat harga. Dan saya nggak ngerti itu gimana cara menyusun cost structure. Ya udah, ini pai isinya apa aja, ini harganya, ini saya belanja ini berapa, belanja. Ya ongkos tenaga juga nggak tak hitung, Mas. Untuk pertama kali packagingnya bagaimana? Karena kan bagaimanapun packaging itu kadang-kadang masih dilihat oleh orang meskipun rasanya memang enak, tapi kadang-kadang packaging dijadikan. Iya, saya cari packaging kan. Saya memang sejak awal, ketika ada yang pesan, saya berusaha untuk menampilkan. Saya sejak awal, ketika ada orang yang order, saya juga sudah langsung berpikir, meskipun saya dengan segala nano-nano, saya berusaha untuk menampilkan sebaik mungkin. Termasuk soal packaging. Saya belanja ke sebuah toko kemasan, gitu. Saya cari yang paling pantas. Dan pada saat itu, ini packaging saya. Saya nggak pakai dus putih biasa, tapi saya udah pakai dus. Buat saya ya sudah oke untuk sebuah pemula ya Mas ya, gitu. Dan waktu itu belum ada stiker yang jadi masih kosong, tapi saya pakai ini. Ini dus pertama kali saya. Jadi itu dus yang pertama kali tanpa desain awal, pokoknya yang sudah ada di tubuh. Belum ada. Belum kepikir desain sertifikasi halal belum kepikir. Gitu. Jadi nggak lama dan nggak lama setelah orderan pertama muncul orderan kedua, Mas. Muncul orderan kedua dan saya sempat memotret, produk saya taruh di Facebook. Saya taruh di Facebook, itu pun sebenarnya juga bukan untuk jualan, Mas, tapi biasa mak-mak pamer hasil karya yang dibikin di dapur itu aja. Dan nah setelah orderan kedua ini saya mulai berpikir,
kok ini ya gitu loh, orang kok antusias. Betul. Order yang pertama dengan packaging yang dari toko tapi langsung kelihatan packaging profesional. Selanjutnya ada tadi orderan yang kedua. Bagaimana selanjutnya? Ya, nggak lama itu bebarengan lah. Jadi orderan pertama, nggak lama orderan kedua gitu. Itu langsung muncul gitu. Ya saya nano lah karena saya masih belum bisa tahu nih harga berapa. Tapi ya saya jabanin lah Mas gitu. Itu dengan kemasan jadi saya beli di toko supplier kemasan lah seperti itu. Dan itu terus bergulir Mas. Setelah itu orderan datang. Orderan terus datang. Waktu itu aja mungkin saya masih belum terlalu meyakini ya gitu. Tapi setelah itu sebenarnya dalam tempo yang cukup cepat Mas. Dalam tempo sepekan 2 pekan lah itu orderan bermunculan lah Mas gitu. Dan yang lebih membuat saya yakin itu kan saya sempat foto juga. Saya pribadi saya foto produk saya taruh di Facebook ya. Di Facebook itu ada orang yang tidak saya kenal di Facebook itu dari Surabaya Mas. Dia order pai saya. Dia order pai saya dan yang luar biasanya dia tidak order pai bayam. Berbeda. Dia order pai apel. Apakah Mbak Mia tidak pusing? Padahal kan saya belum punya varian apa-apa kecuali pai bayam. Dan saya sempat gini, saya jualan, saya mau jual pai bayam aja deh. Kalau pai apel itu kan saya lihat ada yang jual juga kan. Kalau pai bayam kayaknya saya belum tahu gitu, belum pernah tahu. Ya udah, tiba-tiba itu dari Facebook dia order pai apel minta dikirim ke Surabaya. Dan lagi-lagi Mas, saya jabanin. Saya luar biasa ini. Ini namanya sikap mental. Kalau sejak awal, kalau saya mungkin nggak punya sikap mental yang itu ya udah saya tolak. Termasuk orderan pertama ini saya tolak. Saya akan bilang, maaf Bu, ini saya nggak jual, bisa. Nggak, tapi saya jabanin. Ya ini saya itu tadi. Jadi ini salah satu komponen entrepreneurship itu yang pertama kali emang sikap mental. Suka di challenge. Jadi challenge itu selanjutnya direspon. Yang penting itu. Deal kan gitu. Jadi yang dari Surabaya, itu dari Surabaya Mas. Jadi saya bilang saya nggak bisa kirim pakai kargo gitu. Oke, saya telepon kakak saya, pak adik saya di BSD, kirim tengah malam karena besok jam 6 pagi dibawa pakai pesawat. Jadi dikirim jam 12 malam. Dia pesan 2 pai yang gede-gede. Jadi seketika juga saya langsung uji coba bikin pai apel. Seketika juga saya langsung uji coba bikin pai apel. Saya beli pai apel. Saya sendiri punya rancangan sendiri gitu. Pai apel saya gini. Tapi saya mau compare. Saya pesen pai apel yang sudah ada. Termasuk juga mau tahu harganya berapa kan. Tetapi setelah datang, ya saya semakin confidence dengan buatan saya. Saya kirim ke Surabaya. Jadi Surabaya itu order karena tahu di Facebook ya. Kalau yang pertama tahu order karena postingannya temennya tadi. Tetangga subhanallah. Itu dahsyatnya media sosial. Media sosial luar biasa. Apakah sesudah mengirim untuk konsumen yang Surabaya itu, Mbak Mia sudah memutuskan ini adalah bisnis saya, atau bagaimana? Saya nggak bisa tidur, Mas. Saya nggak bisa tidur. Ini orang mau ngomel. Saya nggak tahu ini orang bahagia apa enggak nih makan pai saya. Beneran Mas, stres Mas. Jadi masih separuh yakin ini. Saya yakin, saya takut mengecewakan orang. Oke. Tetapi saya
saya terima challenge-nya. Oke. Tapi begitu kemudian muncul banyak apresiasi dari yang sudah mengkonsumsi, akhirnya saya berani memutuskan this is my business. Dan sejak awal saya sudah mantapkan dalam diri saya bukan mau jualan pie. Oke. Tapi saya mau bisnis. Oke. Apa perbedaan? Saya tidak mau jualan pie, tapi saya mau bisnis. Faktanya jualan pie. Bagaimana? Beda. Kalau saya jualan pie, saya bukan. Memang basic dari orang bisnis itu dia harus bisa jualan. Oke. Produknya harus bisa dijual, itu basic. Tetapi saya nggak mau lama-lama di situ. Begitu saya tahu ini produk ini bisa dijual dan orang suka, ini harus gladi switch jadi bisnis. Yang sering terjadi, orang itu terjebak dalam jualan ini. Ini terutama kita bicara soal UMKM ya, Mas. Kalau yang para pengusaha itu nggak usah dibahas deh. Mereka sudah otaknya udah bisnis. Ini sebenarnya saya bicara gini untuk teman-teman UMKM ya. Saya jualan pie dengan saya bisnis pie beda. Saya pernah dapat tawaran, Mas. Mbak, saya beli pie Anda. Waktu itu saya udah pakai branding. Saya udah punya merek. Saya beli pie Anda itu masih setahun setengah berjalan lah, Mas. Baru itu berjalan. Itu saya masih bergelut persoalan marketing segala macam, masih mengenalkan orang tentang pie gitu. Itu ada yang menawarkan saya beli pie Anda setiap hari sekian minimal sekian seratusan pieces, udah pasti setiap hari gitu. Tapi copot label. Copot label. Maksudnya? Artinya nggak pakai merek saya. Jadi dia cuma beli pie-nya. Dan itu tidak satu, Mas. Tidak satu. Itu padahal saya baru 1 tahunan lah. Respon Mbak Mia pada waktu itu bagaimana? Apakah itu sebuah rezeki atau ditolak? Ditolak. Kan kalau boleh jujur, seseorang kan sebetulnya bisa membuat pie seperti itu. Kalau Mbak Mia menolak, bisa-bisa kemudian dia order ke tempat lain. Apakah Mbak Mia tidak takut? Nggak apa-apa. Saya itu tadi sebelumnya kan saya jelaskan, saya bertemu dengan orang-orang yang secara signifikan membangun mindset saya soal bisnis. Memang saya harus say thank you dengan orang-orang ini. Beliau-beliau ini saya say thank you. Kalau saya nggak bertemu dengan beliau-beliau ini, saya nggak punya sedikit ilmu. Saya nggak punya ilmu banyak lah. Jadi Mas, ada based on product, ada based on brand. Bisnis itu brand. Kalau ketika saya membuat pie itu, ketika saya udah pastikan, saya putuskan yang saya jual pie, yang saya jual pie, dan memang ketika itu produk ini harus sedapat mungkin, semaksimal mungkin harus qualified, harus berkualitas, mulai dari bahan baku, mulai dari menu yang saya buat harus seenak mungkin, gitu. Mulai dari penampilan pie, garnish, finishing pie, gitu, itu sedapat mungkin harus sebagus mungkin, semenarik mungkin. Kemudian kemasannya itu harus selesai di awal tuh, Mas. Setelah ini ternyata format ini bisa diterima oleh pasar, dan itu harus saya pertahankan sampai kapanpun bisnis saya ini berjalan. Saya sudah harus berpikir, saya harus switch ke based on brand yang saya mau gedein. Tapi di dalam brand itu ada komponen produk yang udah nggak bisa ditawar lagi soal kualitasnya. Nah, kalau saya tetap terus berkutat di soal produk, selesai dalam waktu cepat. Ini ketika orang sudah mulai familiar terhadap pie, nggak lama banyak orang akan bakal bikin. Bisa jadi dia jauh lebih enak dari saya, lebih menarik dari punya saya. Pasti itu, karena orang satu jualan ayam goreng, satunya pasti membuat ayam goreng seperti itu. Brand akhirnya. Kalau saya head to head cara produk, wah capek Mas. Capek Mas. Ada orang bikin lebih bagus dari saya atau paling nggak member saya.
dia harganya lebih murah 1.000 perak. Orang ngejar ke sana, Mas. Pasti. Makanya itu saya nggak mau berkutat di produk. Saya harus berkutat di brand. Brandnya ini yang harus saya kemas, harus saya gedein. Karena kalau brand saya udah gede, itu susah dikejar. Secara teknis, Mbak Mia, brand selanjutnya apa yang ditampilkan untuk cake and pie-nya Mbak Mia? Ya terus terang tadi secara kualitas produk, dan saya sekarang sedang ini meskipun gini lah, ini memang dalam bisnis tuh terus kita melakukan inovasi ya Mas, dan inovasi ini fleksibel ya gitu. Saat ini saja itu varian saya sejak awal tuh saya memang langsung membuat tagline bahwa saya adalah produsen pie terlengkap di Indonesia. Itu makanya saya bilang ketika saya mau bilang ini bisnis, segala macam tingkah laku usaha saya itu orientasinya ke bisnis. Buat pie terlengkap di Indonesia, itu luar biasa. Jadi saat ini sekarang varian pie saya ada 24 varian. Dan ini terus di dapur terus uji coba untuk melahirkan tambahan varian lagi, karena Indonesia itu kaya rasa, Mas. Meskipun awalnya cukup dari satu hal, yaitu pie diet. Di order pie apel, selanjutnya sekarang sudah 24 pemirsa. Jadi luar biasa ini. 24 varian dalam 4 ukuran, Mas. 24 dalam 4 ukuran. Ukuran yang terkecil diameter 8 cm, berat 100 gram. Ukuran terbesar diameter 24 cm, beratnya sekitar 2 kilo. Sampai 2 kilo. Ya. 2 kilo itu tidak ringan ya, lumayan. Antep, Mas. Antep ya. Mbak Mia, dalam perkembangannya selain varian dan ukuran dan berat tadi, apakah di dalam 2016, 17, 18, 19, 20 itu progresnya selalu naik atau kemudian juga kadang-kadang naik turun, Mbak? Alhamdulillah bisa dibilang tumbuh sih, Mas. Grafiknya progresnya menaik. Jadi setelah saya konsentrasi ya, saya fokus 1 tahun itu saya full, nggak bisa bilang seringkali saya cuma tidur 2 jam gitu, Mas. Saya ngolah adonan. Ya karena bersamaan dengan itu kan saya ada penambahan varian kan. Jadi itu kan nggak ujuk-ujuk langsung jadi 24, Mas. Enggak. Gitu kan. Itu semua varian insya Allah itu menu saya bikin sendiri, Mas. Semuanya. Itu kalaupun ada yang saya hasil menu dari resep, tetapi itu selalu saya modifikasi. Jadi nggak pernah utuh. Memang saya adopt dari menu yang ada, tapi semua saya modifikasi dan sebagian besar saya bikin baru. Nah itu 1 varian itu kan nggak langsung jadi, Mas. Itu ada proses tester, uji coba gitu. Ada 1 varian sampai saya bikin sampai 24 kali baru saya yakin saya pakai resep ini. Yang saya uji coba siapa aja, Mas? Saya bisa keliling komplek. Saya keliling komplek saya. Iya, antara lain ya cara saya uji coba ya. Saya keliling komplek saya bawa catatan gitu. Saya ketok rumahnya, terus saya bilang, pertama tetangga-tetangga yang saya anggap mereka terbiasa terekspos berbagai macam rasa yang suka jajan lah. Oke. Ya, itu saya ketok, saya bilang, saya permisi deh, ini yang ngobrol, bisa nggak icipin? Menurut Anda ini gimana rasanya? Ya macam-macam, ada yang bilang kelebihan ini, kekurangan ini, enggak ini. Saya catat. Saya pindah ke rumah satunya, terus gitu. Kira-kira sekali itu ya ada berapa, minimal 11 sampai 20-an rumah lah. Saya masuk dapur lagi, saya bikin lagi sesuai dengan catatan itu. Gitu, catatan itu saya bikin lagi, saya tester lagi. Ada yang 24 kali, Mas, serius. Loh, sampai 5 kali? Lebih, Mas. 24 kali. 24 kali. Padahal Mbak Mia, kalau di dunia kampus atau sekolah, itu yang namanya mahasiswa atau siswa, pekerjaannya, papernya di revisi itu parah. Apalagi Mbak Mia kan membuat pie sendiri dan kemudian
Bapak Ibu dicoba rasakan, kemudian dikatakan, oh ini kurang gini, kurang ini. Apakah hal itu nggak dongkol? Kenapa, Mas? Apakah hal itu nggak dongkol? Ini kan saya membuat serius kok, nggak taunya masih ada, padahal. Enggak. Saya botol kosong aja, Mas. Oke. Itu tadi, makanya nggak boleh songong. Jadi pemirsa, Mbak Mia ini meskipun wartawan Republika yang hebat, yang selalu songong ketika biasa aja. yang selalu songong ketika menghubungi narasumber, tapi dalam hal PAI ini no songong. Begitu Mbak Mia ya? Oke. Saya sangat perhatikan semua masukan customer dan para tester saya. Iya kan judulnya itu kan saya berusaha untuk men-serve konsumen lewat lidah kan. Betul, iya. Ya paling nggak mendekati selera mereka. Saya sendiri punya patokan rasa, tetapi pertimbangan mereka tuh penting buat saya. Oke. Jadi pemirsa, kalau ingin tahu 24 rasa, ada 4 ukuran, bisa langsung berkomunikasi sama Mbak Mia. Bagaimana rasanya itu tadi? Apa pingin yang pertama kali? Pai bayem atau pingin yang kedua tadi untuk yang rasa apel ataupun yang ke-24 luar biasa ini. Mbak Mia, ini kan sudah perjalanannya sudah 5 tahun atau memasuki tahun yang ke-6 terkait dengan PAI ini. Apakah masuki tahun yang ke-5 ya, Mas? Memasuki tahun yang ke-5 ya. Apakah Mbak Mia sudah memastikan ini adalah masa depannya? Yes. Oke. Karena tadi saya bilang pertumbuhannya progresif. Dan ketika mau masuk ke tahun kedua, itu sudah ada orang yang berani menginvestori saya. Oke. Cuma pada saat itu saya belum confidence. Artinya saya tidak mau mengecewakan pihak lain gitu. Saya masih belum firm dengan produk saya. Artinya saya harus saya harus benar-benar memastikan kalau saya firm oke. Tetapi itu lagi meskipun saya belum firm, saya tetap presentasi aja ke beliaunya. Saya presentasi, saya bikin proyeksi bisnis, apa mau saya tentang ini mau dibawa kemana bisnis ini dengan modal PAI gitu. Saya sudah mulai membangun platform bisnis gitu. Ya tetapi yang namanya bisnis mungkin investornya sedang tiba-tiba pada saat yang bersamaan sedang mengalami hits gitu, itu tidak terrealisasi. Padahal udah bikin MOU segala macam. Ya tapi pada saat itu, tahun ke 1,5, ini mau masuk tahun kedua tuh saya udah mulai mengurus soal legalitas produk. Okay. Jadi aktivitas usaha saya kemudian tercium oleh pemerintah daerah, gitu. Jadi kemudian saya dibina. Okay. Ya, saya dibina oleh pemerintah daerah yang saya tidak tahu menau kan tadinya tentang, saya pikir udah cuma bikin kue aja dan orang suka, insya Allah kuenya aman gitu. Ternyata kalau memang mau benar-benar ini menjadi sebuah produk massal, gitu, produk yang dirilis ke publik itu memang harus melalui legalitas supaya naik kelasnya jelas. Gitu. Naik kelas di sini dalam artian produk saya itu bisa di-display di toko-toko besar, itu toko-toko yang mungkin semacam waralaba besar, toko-toko yang sudah udah dikenal publik lah. Itu memang mensyaratkan saya harus ada legalitas. Nah oleh pemerintah daerah saya disupport untuk itu. Saya jadi binaannya Pemkot Depok, gitu. Jadi saya diberi fasilitas untuk pengurusan legalitas pangan aman, PIRT lah kalau UMKM ya, PIRT. Saya ikut pelatihan gitu. Kemudian produk saya diperiksa di laboratorium, kan harus dipastikan gitu, nggak boleh percaya
benar-benar saya. Jadi dibawa ke laboratorium apakah produk saya ini bebas formalin, karena ada daging ya. Saya ada varian daging ya. Itu ada varian daging, ada varian ayam, sosis gitu kan. Abon gitu. Ada formalinnya enggak? Kemudian ada mengandung pengawet tidak? Pengawet tambahan. Kemudian ada pemanisnya tidak? Dan mengandung bakteri salmonella tidak, karena bayem ya gitu. Itu mereka oleh Dinas Kesehatan Kota Depok, produk saya diperiksa di laboratorium. Dan alhamdulillah enggak, semuanya negatif. Alhamdulillah. Semuanya negatif. Oke, jadi keluarlah PIRT saya untuk PIRT untuk tiga saya ada 3 klasifikasi produk, itu semua keluar PIRT-nya. Jadi saya sudah bisa menyebut bahwa produk saya aman secara kesehatan, layak dikonsumsi. Tetapi kan karena kita mayoritas Muslim, nggak selesai di situ, Mas. Gitu. Lebih paten lagi, lebih mantap lagi kalau produk saya pun mendapatkan sertifikasi halal. Maka saya juga difasilitasi oleh pemerintah Kota Depok untuk mendapatkan sertifikasi halal. Pemerintah Depok memfasilitasinya dalam arti mempertemukan saya dengan MUI. Tetapi apakah kemudian muncul dapat lolos sertifikasi halal, itu tergantung sayanya. Seperti itu. Jadi diaudit, Mas. Betul. Gitu, diaudit gitu. Itu tadi aja, Mas, proses sertifikasi pangan aman itu auditnya bertahap. Jadi pihak puskesmas datang ke tempat saya. Karena saya UMKM, dapur produksi saya kan masih jadi satu dengan rumah tangga, Mas. Gitu. Jadi saya pihak puskesmas itu mengaudit saya, memeriksa sanitasi, higienitas segala macam. Saya diperiksa rumah sekitar rumah saya gitu. Saya layak nggak memproduksi sebuah makanan yang bisa dimakan oleh publik gitu. Jadi dipastikan soal itu puskesmas yang pertama kali. Kemudian setelah puskesmas kemudian merekomendasi bahwa layak sanitasi, layak higienitas, puskesmas mengirimkan semacam surat rekomendasi ke Dinas Kesehatan untuk mengaudit saya. Untuk itu mengeluarkan sertifikat pangan aman. Nah, halal itu lebih lagi. Halal itu lebih komplit lagi mereka mengaudit saya. Dari bagaimana cara saya membersihkan, menyimpan peralatan, membersihkan peralatan, tempat peralatan saya disimpan, kemudian bagaimana saya menyimpan bahan baku saya. Terus, nah ini bahan baku saya tuh halal apa enggak, bagaimana proses produksi saya, bagaimana kemudian saya menyimpan hasil produksi saya, bagaimana saya mengemas produksi saya, itu sama halal, sama tim auditor halal itu diperiksa sampai sebegitunya, Mas. Sangat panjang ya kalau halal itu ya prosesnya. Prosesnya. Itu emang kalau enggak, ya itu tadi, Mas, makanya jadi saya baru menyadar bahwa makanya kalau orang jadi pengusaha itu ya nggak ringan, tapi insya Allah pahalanya bisa gede, Mas. Oh, sini. Pahalanya karena proses besar, pemirsa. Karena proses untuk itu baru proses jual, itu baru proses bikin, Mas. Belum proses jualannya kan, Mas. Belum bagaimana proses kemudian kita ngopeni karyawan kan, Mas. Betul. Panjang, Mas, ceritanya, Mas. Belum lagi nanti pajak, Mas. Itu pajak bahkan kemudian sangat membantu negara atau pemerintah daerah untuk bisa lebih hidup lagi dalam urusan birokrasi. Nah, tapi kalau UMKM jangan sadis-sadis pajak ya. Ya ini kalau pemirsa yang dari pemerintah daerah atau ya birokrat harus dengar itu, jangan sadis-sadis. Tapi kalau UMKM ada kok, Mas. Ada proteksinya sih, Mas. Cuma ya inilah gitu. Tapi ya harus inilah benar-benar diproteksi lah UMKM itu, tumbuh dulu lah. Oke. Mbak Mia, di dalam suasana pandemi semenjak Maret 2020, apakah produksi Mbak Mia atau bisnisnya Mbak Mia itu menurun atau bahkan menaik, Mbak Mia? Ini harus hati-hati jawabnya. Iya, karena begini, Mas, sebenarnya kalau kita mau dalam konteks positif ya, ini sebenarnya kesempatan untuk para
usahawan untuk mengeluarkan semua aji-aji kreativitasnya, Mas. Karena situasinya emang nggak mudah. Situasinya tidak mudah. Kalau cuma begitu-begitu saja jualannya, ya susah, Mas. Gitu. Ini kan kita bagaimana kita tetap menggoyang minat orang untuk belanja. Betul. Sementara itu kita juga harus tetap survive kan, Mas. Gitu. Nah, terus terang, Mas, fokus saya sejak awal yang saya concern kepada brand itu sangat membantu saya dalam situasi pandemi ini. Artinya orang kemudian sudah ada di benaknya dia. Kalau Zeytin Pie itu pie-nya oke punya. Oke. Berbarengan dengan itu, saya tetap menampilkan produk semenarik mungkin, tetap seenak mungkin, dan disupport dengan marketing, meskipun marketing saya itu sebenarnya masih pas-pasan banget, disupport dengan marketing yang semenarik mungkin juga. Itu, Mas. Jadi, nah, yang menariknya lagi, Mas, ini tadi kekuatan brand itu tadi, Mas. Kekuatan brand, kemudian cara pengemasan produk, ini yang memang membuat saya alhamdulillah bisa survive setidaknya 2 tahun pandemi ini. Luar biasa. Bahkan kemarin ketika Lebaran saya sempat ketar-ketir, wah nggak THR deh nih Lebaran. Lebaran, saya udah siap-siap, Mas. Gitu. Ini kan yang terus terang yang terus terang yang saya pikirin ya tidak, Mas, ya. Gitu loh. Kadang-kadang ya dalam artian namanya kita usaha ya selalu kita harus memikirkan harus ada untung ya. Tetapi dalam situasi yang tidak mudah saat ini kita berpikiran yang penting tim itu tetap bisa dibayar gitu, digaji itu udah seneng banget, Mas. Gitu. Jadi ketika Lebaran kemarin terus terang saya nggak mudah itu. Ya gitu. Tapi alhamdulillah Lebaran kemarin ya bisa bilang agak nolak orderan, Mas. Udah nggak sanggup. Iya. Padahal kebayang waktu itu, mungkin nggak THR-an, malah ini menolak orderan ya waktu itu. Ya karena kenapa saya sampai menolak? Ya karena saya masih rumahan, gitu. Saya masih di rumah, otomatis kan juga peralatan masih belum masih terbatas ya, Mas. Betul. Nah orderan yang banyak itu kan menyangkut peralatan dan SDM. SDM nambah, kalau peralatannya SDM sih bisa outsourcing. Kalau peralatannya enggak, saya nggak mungkin nyuruh orang setiap hari kerja sampai overnight sampai midnight kan nggak mungkin. Apalagi udah 10 hari terakhir, ini 10 hari terakhir orang berhalwat di ini 10 hari terakhir. Iya. Malam 10 malam terakhir dari Ramadan pasti mereka itikaf semuanya waktunya. Ampun ya Allah. Iya, tapi saya ya itu kan tapi menunjukkan pada saat saya bisa mendistribusikan etikafnya diganti di dunia habis. Apa itu ya. Habis sama etikaf tuh ya tetap di tempat. Ya itu jadi itu tadi, Mas. Jadi semakin memacu saya, memang saya harus ya upgrade bisnis saya. Ini semakin gitu. Jadi ini dari tahun ke tahun seperti itu. Jadi memang bertambah dari orderan dari lebaran ke lebaran itu ya semakin membesar. Itu yang akhirnya saya memberanikan diri untuk men-challenge investor ketiga yang masuk. Jadi sekarang sudah ada investor ketiga yang masuk, dan ini challenge saya juga. Buat saya mungkin ketika saya mengembangkan bisnis mungkin isi aja, saya nggadein sertifikat rumah, aset lah gitu ya. Saya ke bank, kemudian saya dapat kredit gitu. Dan saya gunakan untuk modal usaha. Itu isi kan, Mas? Iya. Itu tinggal saya menyesuaikan aja berapa kredit yang didapatkan gitu. Tapi buat saya itu nggak challenge. Itu tidak men-challenge saya dan membuat saya sungguh-sungguh. Buat saya akan bisa semakin sungguh-sungguh mengeksplorasi semua kreativitas saya justru kalau saya berhadapan atau saya men-challenge investor. Ya semoga saja Mbak Mia dengan tayangan ini Mbak Mia, pemirsa ini semoga saja ada salah satu atau dua yang selanjutnya tertarik untuk investasi ke Mbak Mia. Ya kita nggak tahu ya, semoga saja, karena kemarin
saya menampilkan salah satu ketua RW yang luar biasa di Surabaya tentang pandemi COVID. Dia bisa mengumpulkan uang 90 juta. Efek dari tayangan salah satu konten waktu itu langsung sekian juta juga ditransfer untuk ketua RW itu untuk penanganan COVID di Surabaya. Semoga saja Mbak Mia dengan tayangan ini ada investor yang tertarik gitu Mbak. Amin. Mbak Mia. Itu Mas, jadi Oke. Ya, jadi Mas, itu tadi kalau pendanaan itu saya justru presentasi ke investor gitu, dan saya bisa confidence dengan produk saya, dengan Pi ini untuk dijadikan alat bisnis gitu, sarana bisnis gitu. Itu buat saya justru lebih menarik daripada saya quote and quote sekedar saya ambil kredit di bank. Ini bukan berarti kredit di bank nggak bagus, tetapi buat saya itu challenge-nya kurang. Seperti itu. Dan saya juga bisa menjawab kenapa harus Pi yang dijual. Ini sebenarnya sebuah langkah penetrasi lain masuk ke dalam bisnis pastry yang ada di Indonesia gitu. Sempat saya juga ditanya, kok jualan Pi sih, yakin gitu. Emang orang Indonesia doyan Pi? Gitu kan. Apalagi ketika saya ditanya, ini Pi ini kan sudah ada di Bali, ada Pi Bali. Betul. Dan ketika saya jual, harga satu Pi saya yang paling kecil tuh harganya 20-an ribu ya gitu. Di Bali orang juga sekitar itu ya. Saya satu biji Mas, saya satu biji 20-an ribu. Ya, orang juga sebenarnya banyak yang meragukan gitu loh. Artinya sementara kan orang tahu adanya Pi di toko-toko kue itu 2.500, saya 10 kali lipatnya gitu kan. Gitu. Anda kok confidence banget sih gitu. Ya Anda harus mencoba produk saya dulu gitu. Dan ya kenyataannya sampai sekarang orang belanja Pi saya udah nggak ngeliat harga. Udah nggak. Mereka nggak. Saya tinggal cerita aja. Saya ada varian baru nih ini gitu. Nah sekarang kenapa kok Pi? Kenapa ada confidence gitu? Kenapa saya confidence Pi? Terus terang itu tadi kenapa ini bisnis yang nggak crowded. Ini segi kompetitor ya. Kalau kita bicara kompetitor, oke. Tapi di lain sisi saya memang memberikan alternatif menu kepada publik. Sekarang saya tanya ke Mas Agus. Orang bilang, Pi itu nggak susah dengar lidah orang Indonesia. Sekarang saya tanya sama Mas Agus, emang orang Indonesia dulu kenal sama burger? Ya, kan? Makanannya itu hanya singkong aja orang Indonesia itu. Akhirnya sekarang burger bisa dimakan dari pagi, siang, sore sampai malam. Betul. Iya. Sekarang saya tanya lagi, emang orang Indonesia itu dulu kenal pizza? Iya, nggak kenal sama sekali. Saya ingat awal-awal ketika pizza dulu masuk itu jadi omongan tuh panganan opo kayak ono lem-leme barang, mozzarella maksudnya gitu. Betul, mozzarella. Iya kan? Sekarang orang makan pizza itu bisa pagi, siang, sore, malam. Betul. Belum lagi makanan Korea yang sekarang bertebaran restonya, kafenya di mana-mana, makanan Jepang. Oke. Kenapa tiba-tiba ketika saya jualan Pi orang meragukan ini bukan cita rasa Indonesia? Saya justru, ini challenge saya mau buktiin ke pasar bahwa Pi bisa dimakan pagi, siang, sore, malam. Oke. Itu adalah PR yang selanjutnya yang akan ditampilkan oleh Mbak Mia kepada pasar Indonesia, bahkan kemudian dan itu sudah it happen. Itu udah terjadi sekarang, Mas. Tinggal saya melebarkan pasar saya aja. Karena kapasitas produksi saya kan masih terbatas karena masih di rumah. Kalau saya kemudian bisa membuat outlet sebanyak waralaba yang ada, it can be, bisa jadi Pi itu jadi makanan kayak burger, jadi kayak pizza. Gitu, Mas. Jadi kok ditanya, makanya saya challenge investor karena itu. Luar biasa ini Mbak Mia ini untuk menceritakan tentang bagaimana sukses beliau menjalankan, meskipun semuanya memang berproses. Mbak Mia, ini kita ngobrolnya sudah lumayan panjang, tetapi pemirsa ini ingin semacam closing statement dari Mbak Mia, sehingga dari dunia kampus yang mencoret jurusan ekonomi, selanjutnya memasuki
jurusan komunikasi dan merealisasikan ke dunia jurnalistik sebagai wartawan, tetapi selanjutnya memutuskan diri ke dunia bisnis. Tolong closing statement untuk para pemirsa ini, Mbak Mia. Jadi memilih langkah menjadi pengusaha atau pebisnis itu, kalau bisnisnya itu benar, itu insya Allah bisnisnya berkah. Amin. Bisnis yang berkah itu kayak apa sih? Bisnis yang berkah itu adalah bisnis yang bisa mendistribusikan kesejahteraan ke segala arah. Amin. Kemana saja? Ya, oke, kepada pemiliknya, kepada karyawannya, kepada mitra bisnisnya, kepada supplier-suppliernya, kepada masyarakat, termasuk kepada pemerintah. Jadi orang yang menekuni bisnis itu, kalau bisnisnya benar dan berkah, itulah manfaat yang dia bisa tebar ke semua arah. Dan untuk tetap stay tune di bisnis, tentunya harus memiliki sikap mental yang memadai juga. Apa sih gitu? Fokus. Kemudian istiqomah. Kemudian Anda harus punya kerendahan hati untuk bisa bekerja sama dengan semua pihak. Dan setelah itu ciptakan inovasi. Itu kayaknya Mas Agus. Luar biasa Mbak Mia. Fokus, istiqomah, ciptakan kerendahan hati, ciptakan produk-produk yang selanjutnya bisa menginspirasi selanjutnya. Tambah satu lagi. Iya, tambah satu lagi. Mbak Mia. Never give up. Jangan menyerah. Never give up. Itu sih. Closing itu. Jangan menyerah. Jatuh bangun lagi. Never give up. Jangan pernah menyerah untuk meraih mimpi-mimpi pemirsa. Terima kasih Mbak Mia. Untuk semua. Iya. Tersuwun Mas Agus. Saya berharap ini bisa bermanfaat. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih Mbak Mia. Ini insya Allah menjadi inspirasi dan motivasi pemirsa semuanya. Semoga ini menjadi sesuatu, tidak cukup inspirasi dan motivasi seperti biasanya, tetapi kata akhir, never give up untuk meraih mimpi. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa. Makasih Mbak Mia. Salam sehat selalu, merdeka. Salam sehat selalu, merdeka. Matur suwun.